lama. Perpisahan juga lebih baik keadaannya. Harus ku akui, aku masih sayang kamu. Namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi pergiku. Halo, ketemu lagi. Ini apa ya? Orang sudah pulang ke tempat dia kerja, ke tempat dia tinggal, di negara keduanya dia, seperti itu masih saja direcokin seperti itu. Tadi sih pagi sempat nonton tentang pengembalian uang. Oke lah kan segitu ya. Saya juga udah bilang bikin videonya untuk lebih legowo lagi, nggak perlu dibahas lagi kan seperti itu. Yang sangat menyedihkan adalah coba deh kalian buka hati kalian, perempuan tua yang sedang menyapu di suatu restoran siap saji, hujan-hujan seperti itu ya, karena dia mempunyai motivasi kerja, integritas yang bagus ya, seperti itu. Pada saat ingin menghilangkan penatnya selama 18 tahun, tetapi memang 3 tahun yang lalu dia sempat pulang karena COVID, jadi nggak pulang kan gitu. Sampai di Indonesia ternyata yang menantikan banyak. Sebenarnya dia sudah bukan artis, tapi artis lama, tapi menjadi artis dalam dunia maya seperti itu. Rasa rindunya untuk pulang ke negaranya itu luar biasa, tetapi dengan kondisinya yang dikatakan viral itu, banyak orang yang ingin sesuatu juga di logonya si Cynthia ini, yang sudah dijalankan berlalu. Pada saat hari-hari mendekati dia pulang, masih ada orang yang mengganggu ya seperti itu. Saya sangat sedih sekali karena apa? Kapan sih bangsa kita akan maju dengan hasil karya sendiri, melalui talenta masing-masing, bukan untuk mencomot ya, seperti mencolek kepunyaan orang lain seperti itu. Dan yang menyedihkan, pada saat ada pelaporan seperti itu, dilaporkanlah, dikasih peringatan sekian hari harus keluar dari negara. Presiden aja saya kira nggak mungkin akan melakukan hal konyol, hal bodoh, hal yang stupid seperti itu ya, kepada rakyatnya yang sebagai pekerja seperti itu. Tenaga kerja Indonesia kan bukankah itu sebagai pahlawan devisa juga seperti itu kan. Nah, kalian yang orang-orang pinter, kalian yang orang-orang mampu, yang katanya tanda kutip kaya, yang katanya intelektual, yang katanya kaya raya seperti itu, banyak yang sudah dilalui sama Cynthia. Dari segi performanya dia sebagai live streaming di Instagram, TikTok ya seperti itu, yang akhir-akhir ini dilaporkan karena karena dia seksi, karena dia apalah seperti itu. Kenapa nggak laporin yang lain-lain? Sebenarnya lebih banyak. Cynthia hanya seorang nenek-nenek, kasihan dia
umuran dengan saya, mungkin lebih tua saya sih ya, lebih tua saya, ya 9 tahun lah, seperti itu. Dia menghibur, dia merasakan kejenuhan yang rasa penat hidup di negara orang, karena saya pernah mengalami juga ya. Tapi dia di zaman yang digital, jadi dia ada media untuk apa yang dia lakukan. Kalian yang tidak pernah merasakan susahnya hidup di luar negeri, pasti cuma bisanya mencibir seperti itu. Saya pernah mengalami hal seperti itu, mengalami hal yang tidak enak dan lebih parah, dan tidak ada hiburan lain seperti itu. Tapi banyak hal positif yang bisa kita lakukan di negara orang, kan seperti itu. Kondisi sangat sangat memprihatinkan karena COVID. Saya acungi jempol, dia keluar istirahat, ngobrol sana ngobrol sini. Kata-katanya selalu, kalau kalian nonton live-nya ya hari-hari, dia pengen kerja seperti itu. Motivasi kerjanya sangat bagus. Dan ternyata apa coba? Dia terkabulkan doanya, diterima di McDonald. Cara kerjanya, dia bekerja seperti apa, kan begitu. Bahkan sekarang dipercaya, istilahnya kayak seperti supervisor ya, seperti itu. Ya walaupun tidak ada hal seperti itu, tapi yang dia kerjakan karena integritas pekerja yang baik itu seperti itu ya, tanpa harus memandang untuk labelnya atau pangkatnya, tapi dia bisa melakukan jauh lebih bagus seperti itu. Nah, kembali lagi pada saat saya nonton live-nya yang sekitar tahun 2000 berapa ya, 1 tahunan lebih lah ke belakang, dia menari, dia menyapu seperti itu kan, untuk menghibur dirinya. Memang dia harus banyak gerak, karena apa? Karena dingin kan, seperti itu. Seorang perempuan tua sendiri yang mempunyai fisik yang bagus, kuat, bekerja, dan akhirnya menjadi satu hiburan bagi para followernya ya di Instagram seperti itu. Ada satu talenta yang tersembunyi dalam dirinya, tapi dia tidak merasakan, namun diolah baik pada saat di akhir 2002 bertemu dengan Ivan seperti itu, dan diolahnya menjadi hal yang bagus, satu paket sajian yang menarik untuk penggemarnya. Kalau dilaporkan, kalau dicemooh, kalau diobrak-abrik privasinya, apa kalian yang katanya orang kaya, orang pinter, orang intelek ya seperti itu, yang katanya kalian bukan orang sampah? Saya orang sampah karena sudah dicap seperti itu, setidaknya kan begitu. Karena kan si Cynthia sudah dicap kok sampah, karena saya pernah merasakan hidup seperti Cynthia, berarti saya sampah juga. Tetapi jika peristiwa itu, kalau kalian mau mirroring ya, ditukar, rasanya seperti apa, kan begitu ya. Rasanya seperti apa? Orang yang mempunyai niat baik, orang yang mau berterima kasih. Cynthia itu sebenarnya datang ke Indonesia juga sekalian berlibur, sekalian berterima kasih karena dia disukai seperti itu kan. Wah, luar biasa apa coba? Diganggu, luar biasa direndahkan, luar biasa ditipu. Tahu nggak ditipu ya? Ada satu challenge yang nggak tahu siapalah, nggak perlu kan gitu, sudah dikembalikan seperti itu. Artinya Cynthia itu sebetulnya tidak mengembalikan uang, dia memberikan istilahnya kayak menyumbang ya donasi kan begitu.
Karena kan dia menerima jerih keringat sendiri. Sekarang saya pengen tanya, orang nggak sudah bekerja, Cynthia bekerja loh, itu challenge itu, kok gajinya diminta, ininya di mana? Logikanya di mana, kan seperti itu. Kecuali dia minta terus diolok diberikan, oke lah gitu. Tapi dia bekerja kok. Secara tidak langsung dia bekerja, diminta. Dan orang-orang yang melakukan hal seperti itu sebetulnya harusnya berpikir ya, meskipun ada rasa kecewa, tapi orang tersebut harusnya berpikir hal seperti itu jangan sampai jangan sampai menjadi satu peristiwa yang menjadi tamparan diri sendiri, kan seperti itu. Dan untuk yang ini yang pengurus soal gender ya, seperti itu ya, oke lah. Kalau aku sebenarnya nggak setuju ya nggak setuju seperti itu. Dia mau gendernya apa, mau laki mau perempuan, mau amuba, mau transgender atau Transjakarta, Trans TV, kan dia lakukan sendiri itu. Kalau mengatakan karena dia di medsos, dunia digital, ditonton orang banyak, apakah dia teriak-teriak untuk di follow? Apakah dia teriak-teriak untuk diikuti? Dia suka-suka dia. Kalau memang menurut diurut-urutkan ya salah yang mengikuti, kan begitu. Bukan salahnya si Cynthia kan. Nah itu kan menjadi aneh. Banyak hal Indonesia yang harus diperbaiki, bukan ngurusi jenis kelamin seseorang ya, seperti itu. Mau dia sengsara mau dia hidup, itu pilihan. Setiap orang mempunyai free will, dan free will itu digunakan untuk tidak mengganggu orang lain, kan seperti itu. Nah dia justru memberikan suatu presentasi yang membuat orang itu hidupnya bersemangat, bergembira. Nah sementara kalian hanya memberikan suatu suatu suguhan sajian yang membuat orang tidak akan maju karena hujatan, karena tuntutan, karena cemoohan, seperti itu. Beda sekali kan. Jadi ya kembali lagi lah, belajar menjadi manusia ya, bukan menjadi seperti manusia, tapi belajar menjadi manusia yang benar-benar harus menengok perjuangan Cynthia ya, seperti itu. Sampai ini Bunda Korla, coba dilihat dari situ, dari awal dia bekerja, dari awal dia berhenti kerja, dari awal dia berharap, dari awal dia mulai bekerja lagi, dari awal dia menjadi terkenal, dari awal juga dia menjadi seorang penghibur. Dan pada saat pulang, apakah kalian tidak punya hati? Nggak punya perasaan, nggak punya rasa manusiawi? Tukang sapu itu loh di lantai restoran yang digaji sekian, terpotong-potong karena karena pajak. Pada saat dia ingin mengecap suatu kenikmatan yang cuma 2 minggu saja, itu kalian ganggu. Nah seperti itu kan, bagaimana rasa manusiawinya itu kan nggak ada. Jadi ya percuma kalau kita diwujudkan bertubuh manusia yang manusia yang sempurna, yang katanya sempurna, yang katanya intelek, yang katanya bukan orang sampah seperti yang kalian ucapkan, tetapi itu casing, dalamnya benar-benar di atas comberan atau ya boblok lah, seperti itu.
eh, perkataan saya ini sebetulnya tidak mengolok, tetapi mari mengajak untuk berdamai hati lah, berdamai hati. Kalau manusia sejati tidak akan malu mengatakan maaf seperti itu. Tapi Cynthia sudah minta maaf duluan kan kepada orang yang merasa tersakiti. Padahal aslinya kan yang memulai siapa? Yang memulai siapa? Kan begitu. Terus buat orang-orang yang ingin dompleng-dompleng ya, seperti itu, dompleng-dompleng yang mengatakan gendernya lah, mengatakan pornografi, porno aksi seperti itu. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa sekarang? Seperti itu. Coba deh kalian yang melakukan somasi seperti itu, coba nonton di YouTube, gitu. Banyak hujatan untuk kamu ya. Saya tidak mengatakan kalian, tetapi kamu ya. Banyak hujatan yang justru menjatuhkan martabat kamu, justru menjatuhkan integritas kamu sebagai seorang yang kamu punya label apa, kan seperti itu. Kalau saya memang orangnya mau mengatakan minta maaf dan saya tidak akan mengulangi. Meskipun rasa sakit hati saya katakan itu, karena apa? Ternyata itu obat yang paling membuat saya menjadi menuju kesempurnaan menjadi manusia, atau menjadi satu obat saya menjadi umur panjang seperti itu. Begitu. Tapi ya tahu ya, hati orang siapa yang tahu seperti itu, mau melakukan atau gengsi atau apa seperti itu. Kalau saya enggak sih, makan aja itu. Label makan aja itu gengsi, kan begitu. Jadi sudahlah, kalau kalian merasa sakit hati, tengoklah Cynthia pada saat dia menyapu, pada saat dia nganggur, pada saat dia selama kerja, selama nganggur, selama dia viral, dia terus menghibur melalui apa yang dia bisa lakukan kepada penontonnya. Bahkan secara live pun langsung ya, di Indonesia mengadakan 3 show seperti itu, dia menghibur seperti itu. Siapa yang bisa dikatakan bukan artis? Dia tetap artis, karena dia juga istilahnya pemain lama, kan seperti itu. Tapi dalam kondisi hari-harinya pun dia lakukan dengan untuk menghibur orang, dari mulai tidur, dari mulai dia bekerja, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, seperti itu. Apa nggak hebat? Apa kita orang bangsa Indonesia nggak bangga punya seorang pekerja seperti itu, selain TKW ya, atau TKI seperti itu. Nah, itu tengoklah hati kalian ya, karena ini kan banyak lebih dari satu ya. Kalian yang mempunyai hati, coba sekali lagi saya ingatkan, tengoklah dia mulai dari awal, waktu dia bekerja, waktu dia awal dia hidup, waktu dia awal mulai dari Facebook, Instagram, TikTok seperti itu, terus sampai jadi begini, nggak beda urutannya, sama seperti cerita Cinderella ya. Dari pagi dia harus, atau bawang merah bawang putih kalau Indonesia, dari mulai dia bekerja sampai suatu ketika dia menjadi seorang ratu. Tetapi ini beda, dari susah sampai akhirnya menjadi ratu, kembali dia menjadi manusia biasa. Seperti itu. Dari mulai menyapu, mencuci piring, sampai suatu ketika dia menjadi yang dieluk-elukan, tapi dengan cepat dia pulang lagi menjadi seorang tukang cuci piring, tukang sapu. Masih tega kalian untuk menghujat atau menghina? Tolong buka hatinya. Tolong kamu berpikir ya, sebagai manusia lo ya, supaya
begini, saya sebenarnya kasihan pada kalian supaya apa, netizen tidak terlalu menghujat dengan kalian gara-gara ulah dongok, ulah bodoh itu ya, ulah bodoh kalian, kelakuan kalian akhirnya menjatuhkan kalian sendiri seperti itu. Tengoklah si Cynthia dari nolnya hingga minus nolnya, hingga suatu ketika dia naik di puncaknya, hierarkinya ada di atas, tapi dia mempunyai keputusan sendiri untuk balik lagi ke nol lagi seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa datang entah melalui apa. Syukur-syukur kalau memang mempunyai hati yang tulus suci, datang kapan ke Jerman ya, ke Hamburg atau apa itu, minta maaf dan menjadikan sahabat yang sejati, teman yang sejati tanpa harus mengusik. Sekalipun Cynthia sakit hati karena dia orangnya cuek, saya kira pasti artinya juga minta maaf, tapi dia akan menilai mana yang benar-benar maaf, mana yang tidak, mana yang pura-pura, seperti itu ya. Jangan karena satu produk, satu gaya hidup, satu kesempatan, yaitu viralnya itu, menjauhkan pertemanan seperti itu ya. Kita sudah kehilangan Olga, sangat sedih ya dengan perform dia yang menghibur. Sekarang ada perform yang menghibur tanpa harus membayar, gratis setiap hari. Aduh ayamku. Oke, gitu aja ya. Ya, diberkatilah Cynthia, juga Ivan Gunawan, Maharani Kemala, juga perusahaan MS Glow, juga si manis Anissa Pohan, dan yang yang penuh kesabaran Bang Gilang ya, Galang Pegilang, seperti itu, make up artisnya seperti itu, dan teman-teman orang sekitarnya. Diberkatilah kalian berlipat-lipat apa yang kalian berikan kepada Cynthia, bukan cuma karena barang saja, tetapi hati. Berikan hati kalian pada Cynthia untuk dia lebih kokoh kuat di negara orang, seperti itu. Juga untuk yang melakukan somasi, melakukan hujatan, pembenci ya, rubah hidup kalian untuk menjadi orang yang baik, seperti itu. Syukur-syukur kalau kalian memang mengatakan orang kaya, ya sudah, datang saja ke Hamburg, ketemu dengan Cynthia, mintalah maaf, seperti itu. Pasti kalian akan dipeluk sama Cynthia, karena saya ngerti Cynthia orang baik ya, Cynthia orang baik, seperti itu. Lupakanlah semuanya, lupakan semuanya. Mari kita di tahun 2023 ini menjadi hal yang baik ya. Itu aja sih. Oke ya, thank you dari Aikeplan, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah seperti itu, karena saya menginginkan hal yang terbaik. Saya tahu Cynthia orang baik dari dulu ya, seperti itu. Gitu aja ya. Aku pakai yang begini supaya nggak dikenali, tapi memang saya udah berubah mukanya jadi jelek. Alhamdulillah jadi jelek. Oke ya, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi ya.